Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa والتابعين ومن بهداهم اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, para ummahat, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita terus panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah dengan taufik, inayah dan juga hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, kita dapat kembali duduk di majlis ilmu, duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mempelajari dan juga senantiasa memperdalam ilmu agama kita yang merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menuju majlis ini dihitung dan dicatat sebagai pahala yang kelak akan memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Dan juga mudah-mudahan keluarnya kita dari rumah kita masing-masing ke majlis ilmu ini dicatat sebagai pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka sejatinya dia sedang keluar dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terus terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah muliakan, maka kita lanjutkan kembali pembahasan rutin kita, membahas kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, yaitu fikih doa dan zikir, di mana kita masih pada pembahasan di antara zikir yang paling utama adalah zikir dengan kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan pada pertemuan pekan yang lalu dan juga pekan sebelumnya, kita sudah membahas syarat-syarat la ilaha illallah dan juga makna atau kandungan daripada makna la ilaha illallah. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan ibu-ibu sekalian, bahwa sebanyak apapun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kita tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah,
maka sebanyak apapun kalimat tersebut kita ucapkan dengan lisan kita, maka tidak akan bermanfaat. Karena sebagaimana kita jelaskan bahwa makna la ilaha illallah itu la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Artinya tidak boleh kita menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh kita meminta sesuatu kecuali mintanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta pertolongan, beristighotsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada di antara kita yang rajin mengucapkan la ilaha illallah, rajin berzikir mengucapkan kalimat tauhid, tetapi apa yang di lisan berbeda dengan apa yang diperbuat. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih juga datang kepada dukun, masih suka datang ke paranormal, masih sering minta-minta kepada selain Allah, datang ke tempat-tempat yang keramat, maka yang seperti ini kalimat la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Nah, pada pembahasan pagi hari ini, ibu-ibu sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang sangat penting untuk diketahui, terutama sebagai seorang muslim dan muslimah, agar kita tidak menghapus kalimat tauhid yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ternyata kalimat la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat karena kita melakukan pembatal-pembatal syahadat. Jadi ini penting ibu-ibu untuk kita ketahui apa saja yang dapat membatalkan kalimat syahadat kita. Dalam arti jangan sampai kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian karena kita melakukan perbuatan yang dapat membatalkan tauhid kita, membatalkan syahadat kita, maka na'udzubillah kita khawatir kita dianggap orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa saja pembatal-pembatal syahadat. Jadi pembahasan kita pagi hari ini tentang apa? Pembatal-pembatal syahadat. Apa saja yang dapat membatalkan syahadat kita? Bahkan bukan hanya sekedar membatalkan, bahkan na'udzubillah menghilangkan dan menggugurkan syahadat kita dan iman kita. Sehingga akibat akhirnya adalah karena imannya hilang, maka na'udzubillah dia kekal di dalam api neraka. Ini harus kita takuti. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga dengan sebaik-baik imannya dan syahadatnya. Dan kita harus punya perhatian yang serius. Jangan sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah iman kita tidak tiba-tiba apa? Hilang, batal, tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, penting sekali lagi bagi kita untuk memperhatikan tentang permasalahan iman, permasalahan syahadat, permasalahan tauhid yang sudah kita ucapkan dan ikrarkan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Karena ibu-ibu sekalian, kita harus meyakini bahwa Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran ada orang-orang yang mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya batal syahadatnya, batal imannya. Yang akibat paling besarnya tadi, kalau iman sudah tidak ada di dalam diri kita, apalagi kita meninggal di atas kekufuran,
maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami, kata Allah, agar menjadi jelas jalan orang-orang yang berdosa. Jadi Allah sudah kasih tahu, ini jalan orang yang beriman, ini jalan orang yang tidak beriman, jelas. Allah terangkan jalannya orang-orang yang tidak beriman supaya kita tidak ikuti jalan mereka. Karena kalau orang ngikutin jalan orang yang tidak beriman, pasti ujungnya adalah api neraka jahanam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 115. Kata Allah, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allahu Akbar. Kata Allah, barang siapa yang menyelisihi Rasulnya, siapa yang menyelisihi jalan yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah jelas petunjuk Allah, sudah jelas dalilnya, sudah jelas Allah turunkan Al-Qur'an. Tetapi apa? Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Ada orang-orang yang mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Lebih memilih jalan orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang yang suka ngikutin jalan orang-orang yang tidak beriman, maka kami akan menyesatkan mereka ke arah yang tersesat. Na'udzubillah. Lebih daripada itu, wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka ibu-ibu, dari hal ini jelas, penting sekali lagi bagi kita untuk mengetahui apa saja pembatal, penghapus daripada syahadat yang sudah kita ucapkan. Karena orang yang paling rugi nanti pada hari kiamat adalah orang yang menyangka, Ustadz, saya ini orang beriman, saya ini orang yang sudah bersyahadat, tapi ketika bertemu dengan Allah, ternyata Allah tidak anggap syahadatnya. Kenapa? Karena melakukan pembatal-pembatal syahadat. Bisa difahami ibu-ibu? Jadi pembahasan kita pagi hari ini adalah kita harus tahu apa saja yang dapat membatalkan kalimat syahadat kita. Tujuannya apa? Supaya iman kita tidak batal, supaya iman kita tetap ada di dalam hati kita, dan ini jadi modal yang paling besar supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Oleh karenanya pembahasan tentang pembatal syahadat ini adalah pembahasan yang penting, bahkan wajib harus diketahui oleh seorang muslim. Kenapa? Karena ibu-ibu sekalian, sejatinya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang, ternyata tanpa sadar itu dapat menghapuskan iman mereka. Na'udzubillah. Ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat membatalkan dua kalimat syahadat. Makanya kita harus tahu apa pembatal-pembatal tersebut. Jadi kita itu sebagai seorang muslim jangan hanya sekedar pengen tahu amalan-amalan yang utama, tapi kita tidak mempelajari amalan-amalan yang buruk, tujuannya supaya kita tidak terjatuh kepada keburukan tersebut. Kan banyaknya kaum muslim itu pengennya nanya, Ustadz, gimana caranya masuk surga? Ustadz, amalan apa yang paling mudah masukkan ke dalam surga? Tapi jarang yang bertanya tentang amal keburukan supaya terhindar dari keburukan. Maka inilah yang membedakan kita dengan sahabat yang mulia,
Ya, ada sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Ada namanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu taala an? Beliau mengatakan, kana sahabatu yas'aluna Rasulullah anil khair. Dahulu para sahabat Nabi itu biasa nanya kepada Nabi tentang amal kebaikan. Makanya ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling mendekatkan seseorang ke surga? Ya Allah, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku zikir yang kalau aku baca zikir tersebut aku masuk surga. Dan memang banyak sahabat nanyanya tentang amal-amal kebaikan. Berbeda dengan Hudzaifah. Kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anisyarri makhafata an yudrikani. Tetapi kalau aku biasanya nanya Nabi SAW tentang amal keburukan. Ya Rasulullah, amal keburukan apa yang perlu aku jauhi? Amal keburukan apa yang harus aku hindari? Tujuannya karena aku khawatir keburukan tersebut menimpa diriku. Ya, oleh karenanya ada syair yang mengatakan, arabtu syarra la lisyarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku bisa berbuat keburukan. Jadi kita tahu kalau khamr itu memabukkan, tujuannya bukan kita supaya minum khamr, supaya kita menjauhi khamr. Kita mempelajari ternyata dalam daging babi akramakumullah itu membahayakan tubuh kita dan membahayakan keselamatan kesehatan kita. Maka kita tahu ternyata daging babi itu bahaya supaya kita tidak makan daging babi. Maka itu pun prinsipnya Hudzaifah. Nanya sama Nabi bukan kebaikan, tapi nanyanya tentang apa? Keburukan, supaya kita tidak terjatuh kepada keburukan. Walakin litauqih. Ya. Aku bertanya tentang keburukan supaya aku bisa menghindarinya. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'a fihi. Dan barang siapa yang tidak mengenal keburukan di antara manusia, niscaya dia akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Oleh karenanya ibu-ibu, kalau tentang amalan-amalan yang halal yang haram kita harus tahu, maka sangat penting lagi kita harus tahu apa saja pembatal-pembatal syahadat kita. Maka insya Allah kita akan sebutkan sebagaimana dijelaskan oleh penulis, sebetulnya pembatal keislaman itu banyak sekali modelnya. Namun yang akan disebutkan pada pembahasan kali ini adalah asyratu nawaqid, hanya 10 pembatal. Dan ini penting ibu-ibu, kita harus tahu apa saja yang membatalkan iman kita, supaya iman kita tetap ada di dalam hati kita, dan ini menjadi modal yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena sekali lagi, kalau iman ini sudah hilang, iman ini enggak ada di dalam hati kita, maka sebanyak apapun kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak akan menolong kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena ada perbuatan yang menjadikan la ilaha illallah kita terhapus. Ya. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, setidaknya ada 10 pembatal keislaman seseorang. 10 pembatal syahadat seseorang. 10 pembatal yang dapat mengakibatkan hilangnya iman pada diri seseorang. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka yang sangat pedih. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui 10 pembatal keislaman ini, iman kita masih tetap ada sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Nah, yang pertama, dan ini pembatal yang paling besar. Tidak ada pembatal keislaman, pembatal syahadat yang paling besar daripada asyirku fi ibadatillah. Yang pertama adalah melakukan kesyirikan
dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama ibu-ibu, syirik itu dosa yang paling besar. Sebesar-besarnya dosa adalah dosa kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Bayangkan, Bu. Padahal kita tahu Allah itu Maha Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau urusan kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluk. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ibu-ibu bayangkan, kalau ada orang meninggal kemudian gak punya iman, meninggal di atas kesyirikan karena melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan, maka Allah tidak akan ampuni dosanya selama-lamanya, kekal di dalam api neraka, naudzubillah. Padahal nanti tidak ada lagi kehidupan. Orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, Allah bakar di dalam api neraka, kembalikan lagi kulitnya. Allah bakar lagi, kembalikan lagi kulitnya, terus menerus. Bahkan bukannya semakin lama semakin ringan adabnya, justru semakin lama semakin berat adabnya. Ibu-ibu sekalian, saya selalu mengatakan, seharusnya orang yang paling selalu ingat dengan api neraka itu adalah para wanita, terutama ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu hampir setiap hari berada di dapur, masak. Coba ibu-ibu masak ikan tongkol, ya, masak sesuatu yang ketika minyaknya satu tetesnya itu kena kulit kita, Bu. Allahu Akbar, panasnya luar biasa. Satu tetes minyak yang kena kulit kita. Bagaimana yang kata Nabi bahwa panasnya api neraka 70 kali lipat dibandingkan panasnya dunia. Yang kata Nabi, satu celupannya saja menghilangkan seluruh nikmat yang pernah kita rasakan di dunia. Allahul musta'an. Ya, bayangkan kalau iman hilang dari diri kita, diadab selama-lamanya di dalam api neraka. Allahu Akbar. Ini kerugian yang lebih tidak ada kerugian yang lebih merugikan kecuali bagi mereka yang hilang imannya karena melakukan pembatal syahadat. Maka pembatal syahadat yang pertama adalah orang yang melakukan kesyirikan. Dan bentuk kesyirikan itu banyak. Apalagi zaman sekarang, di mana sebagian orang menganggap kesyirikan itu sebagai budaya, sebagai adat istiadat. Ya, banyak melakukan kesyirikan. Minta anak keturunan, minta rezeki, datang ke pohon keramat, datang ke air terjun, datang ke kuburan orang yang sudah meninggal, minta-minta kepada penghuni kubur. Ini banyak sekali kita dapati di masyarakat saat ini. Padahal ini dapat membatalkan syahadat kita. Lebih menyakitkan lagi apa yang kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Bayangkan, Bu, kalau Allah sudah haramkan kita surga, maka tidak ada tempat kembali kita kecuali api neraka. Naudzubillah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya kata Allah adalah api neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim daripada penolong. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak ada kerugian yang lebih merugikan seorang hamba nanti pada hari kiamat kecuali ketika Allah takdirkan kekal selama-lamanya di dalam api neraka karena melakukan pembatal syahadat. Maka ini poin pertama, pembatal pertama yang ayo selalu kita ingat
bahwa kita jaga anak keturunan kita agar tidak menyembah kepada selain Allah. Bayangkan sekelas Nabi Ibrahim, ibu-ibu sekalian. Kurang soleh apa Nabi Ibrahim? Kurang taat apa Nabi Ibrahim? Sampai Allah memberikan julukan Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku untuk tidak menyembah berhala, untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Kalau Nabi Ibrahim saja takut terjatuh kepada kesyirikan, maka kita harus jauh lebih takut. Makanya Nabi mengajarkan satu doa supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang harus selalu kita baca, Bu. Hafalkan. Doa meminta perlindungan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat kesyirikan sedangkan aku mengetahui, dan aku meminta ampun kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dari apa yang aku ketahui. Ini doa yang harus kita selalu panjatkan, mintakan keperlindungan kepada Allah agar naudzubillah kita dan seluruh anak keturunan kita dijaga dari perbuatan syirik. Ini yang keberapa? Pertama. Maka pembatal yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkal 'alaihim faqad kafara ijma'an. Pembatal keislaman dan pembatal syahadat yang kedua adalah orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, yang mereka meminta syafaat kepadanya. Ini juga banyak terjadi, Bu. Ya, mereka bertawakal kepadanya. Maka yang seperti ini para ulama sepakat orang tersebut keluar dari Islam secara ijma. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara? Biasanya mereka datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Kata orang, kalau kita minta langsung sama Allah, itu kita malu, kita di banyak dosa. Maka ayo jadikan perantara antara doa kita dengan Allah. Kan kita nggak pantas langsung minta sama Allah, maka harus lewat perantara. Maka dicarilah perantara-perantara selain Allah, meminta sesuatu melalui perantara tersebut. Apakah perantaranya sudah meninggal, atau perantaranya tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Dia datang ke pohon beringin kemudian bilang, wahai penunggu pohon beringin, saya ini lagi kekurangan uang, gak punya kerjaan, tolong mintakan sama Allah supaya saya nanti diberikan pekerjaan dan juga rezeki. Ini namanya apa? Mengambil perantara-perantara, meminta syafaat kepadanya. Atau ada orang yang langsung minta, datang ke satu batu yang dianggap batu tersebut batu yang keramat. Kalau kita nyentuh batu tersebut, maka kita akan jadi orang kaya. Siapa yang nyentuh batu tersebut, maka orang tersebut akan sukses hidupnya. Ini enggak boleh. Semua yang mereka sembah yang dulu diminta pertolongan selain Allah, nanti di akhirat akan jadi musuh bagi mereka. Oleh karenanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka ketika di dunia menyembah kepada selain Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Jadi ada orang datang ke sebuah batu, Bu. Cuman batu, cuman ada tulisan pahatan Quran sedikit, dianggap ini batu yang ajaib. Tawaf di situ. Setelah tawaf minta bahwa kalau kita sudah tawaf 7 kali ngelilingi batu tersebut, maka hajat-hajat kita akan diijabahi oleh Allah. Ini enggak boleh.
Ya. Atau datang ke tempat orang yang sudah meninggal. Dianggap orang meninggal tadi bisa menjadi perantara antara dirinya dengan Allah. Ya. Padahal apa yang kita minta di dunia selain Allah, kelak mereka tidak akan bisa memberikan manfaat atau mudarat. Allah yang mengatakan, "Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah." Kemudian mereka mengatakan kepada Allah, mereka itulah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Padahal mereka tidak bisa memberikan syafaat sama sekali. Mari ibu-ibu kita belajar dari sikap yang pernah dicontohkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn Khattab. Umar ketika akan mencium Hajar Aswad, padahal yang akan dicium Hajar Aswad yang kita tahu ada keutamaannya. Siapa yang mencium Hajar Aswad maka nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Tapi apa kata Umar? Wallahi innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuqabbiluka ma qabbaltuka abada. Apa kata Umar sambil nunjuk kepada Hajar Aswad? Wahai Hajar Aswad, engkau itu batu biasa yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan pernah menciummu selamanya. Karena memang Hajar Aswad sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah. Lalu ada orang sekarang datang ke gua tertentu. Siapa yang kepalanya sudah nyampe ke gua tersebut maka sudah naik haji katanya. Ya, nggak perlu lagi hajinya ke Mekah ke Madinah. Hajinya cukup masuk ke gua. Kalau kepalanya sudah nyampe maka sudah selesai hajinya. Atau ada orang meyakini ada pohon tertentu. Ya, kalau kita duduk di situ, ngasih sesajen di situ kepada penghuni pohon tersebut, maka nanti kita akan mendapatkan kesuksesan. Ini semua tidak boleh. Mereka tidak bisa memberikan syafaat pertolongan bagi kita nanti pada hari kiamat. Bahkan nanti justru mereka jadi musuh bagi kita. Dulu batu yang pernah mereka sembah, berhala yang pernah mereka sembah, orang mati yang pernah mereka sembah, kelak akan jadi musuh baginya nanti pada hari kiamat. Karena mereka nggak bisa memberikan syafaat sama sekali. Maka kata Allah, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lam fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Maka kata Allah, katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik yang ada di langit dan juga ada di bumi? Maka subhanallah, kata Allah, maha suci Allah, wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi daripada apa yang mempersekutukannya. Jadi ini yang kedua, Bu, orang-orang yang suka mengambil apa? Perantara untuk dijadikan syafaat. Apakah itu batu, pohon, atau tempat yang dianggap keramat sekalipun. Sekali lagi ibu-ibu sekalian, tempat-tempat tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga kita lihat satu keyakinan di tempat kita, di negara kita, kalau ada tempat yang ngeri, kalau kita lewat jalan harus klakson. Ya, harus apa? Kalau orang dulu biasanya numpang-numpang. Ya. Padahal pohon beringin yang ada tidak akan memberikan mudarat sama kita. Ya, lewat tempat tertentu, oh ini tempat yang angker. Ya. Kalau kita nggak klakson, nanti terjadi musibah sama kita. Kalau kita nggak numpang-numpang, nanti penunggunya ngikutin kita sampai rumah. Ya. Yang seperti ini banyak atau tidak? Banyak diyakini oleh kaum muslimin. Nah, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, man lam yukaffir al musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Pembatal yang ketiga adalah siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka dia juga telah kufur kepada Allah. Jadi misalkan ibu-ibu, ada orang-orang Yahudi, ya, yang dia suka memerangi kaum muslimin. Padahal dia nggak beriman sama Allah, kemudian kita bilang enggak, dia tuh beriman juga sama kita. Agamanya sama, tujuannya nanti masuk surga. Ini namanya meragukan kekufuran seseorang. Padahal dia sudah benar-benar jelas-jelas tidak beragama Islam.
Kemudian kita katakan si fulan itu sebenarnya sama kayak orang Islam, cuman dia agamanya Yahudi. Agama Yahudi sama agama Islam itu sama aja, nggak boleh. Menyamakan semua agama itu tidak boleh. Karena Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Hanya agama Islam yang hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang kafir, kemudian kita mengatakan oh si fulan itu orang Islam, sama aja kayak kita, cuman ibadahnya aja berbeda. Ini nggak boleh. Ya. Tidak mau mengkufurkan orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Udah jelas-jelas dia tidak beragama Islam, kemudian kita katakan enggak, dia itu sama aja kayak kita orang Islam, cuman ibadahnya beda, tempat ibadahnya beda. Subhanallah. Yang seperti ini ada atau tidak? Ada. Bahkan menyamakan semua agama. Kalau sekiranya semua agama itu sama, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya? Dan ini keyakinan ini banyak saat ini diajarkan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang punya pemikiran pluralisme, menyamakan semua agama dengan dalil toleransi, dengan dalil supaya kita hidup damai, maka kita samakan saja semua agama ini sama. Ya, ini tidak boleh. Makanya Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Gak bisa kita menyamakan semua agama. Karena dalam Islam ada orang Muslim, ada orang kafir, itu jelas. Namun sikap kita kepada mereka ini yang berbeda. Kalau kafirnya kafir yang suka menyerang, kafir harbi, baru kita perangi. Tapi kalau orang-orang kafir yang berada di bawah naungan kaum muslimin, mereka tidak mengganggu kita, mereka tidak menyerang kita, maka kita pun tidak boleh menyerang mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka, kita tidak boleh menyakiti mereka, kita tidak boleh menghancurkan tempat ibadah mereka. Itu namanya toleransi. Tapi tidak boleh apa? Mempercampurkan aduk agama kita. Sama kok agama kita dengan agama mereka, nanti kan akhirnya juga bakal masuk surga. Oh beda. Lalu untuk apa Allah siapkan api neraka dan Allah siapkan surga? Untuk apa Allah katakan tadi di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Maka kita sebagai orang muslim, kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak boleh ragu orang tersebut bukan orang Islam. Cukup. Ya. Karena kalau kita ragu atau bahkan kita menyamakan mereka dengan kita, bisa jatuh itu menyebabkan iman kita dan syahadat kita menjadi batal, menjadi gugur, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara pembatal keislaman dan syahadat seseorang adalah man i'taqada anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi fahuwa kafir. Di antara pembatal keislaman adalah orang berkeyakinan bahwa petunjuk selain nabi lebih sempurna daripada petunjuk nabi. Ada orang meyakini ya apa yang disampaikan oleh nabi itu enggak sempurna. Tetapi yang disampaikan oleh kiai fulan, oleh ustadz fulan, oleh ulama fulan, itulah yang harus kita ikuti. Padahal yang harus kita ikuti adalah petunjuk Nabi. Kemudian dia memilih petunjuk ustadznya, dia lebih memilih petunjuk kiainya. Bahkan dia katakan petunjuk kiai saya lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Ini nggak boleh. Ya, ada orang mengatakan ustadz saya lebih pintar daripada Nabi. Allahu Akbar. Bahkan ada yang mengatakan ustadz saya, ulama saya lebih berhak diikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nggak boleh. Kita harus meyakini wa khairul hadyi hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik yang diajarkan adalah petunjuk yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka setiap orang perkataannya boleh diterima dan boleh ditolak. Kecuali perkataannya siapa yang tidak boleh ditolak? Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat orang boleh kita terima, boleh kita buang, tapi pendapatnya Nabi tidak boleh kita buang. Harus kita terima, harus kita yakini, karena semua yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan kayaknya pendapat si fulan lebih berhak untuk kita ikuti daripada pendapat Rasulullah, enggak boleh. Ya. Misalkan masalah waris, Nabi sudah menentukan warisan itu laki-laki mendapatkan 2 kali daripada wanita. Kemudian oh enggak, ya, petunjuknya
ahli hukum tentang waris lebih berhak kita ikuti karena lebih adil, kata mereka. Akhirnya petunjuknya Nabi tidak diikuti, petunjuknya orang lain diikuti. Ini nggak boleh. Atau apa? Berhukum dengan hukum manusia dan menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Ini nggak boleh. Dia katakan, ya, hukum di Al-Quran itu sudah nggak relevan, sudah nggak pantas untuk kita amalkan. Subhanallah. Ada orang-orang liberal dengan lantang mengatakan Al-Quran itu udah nggak cocok dipakai di zaman sekarang. Nah, ini nggak boleh. Maka mereka katakan undang-undang yang kita buat, tulisan yang kita buat, aturan kita buat itu lebih berhak untuk dijalankan daripada Al-Quran. Al-Quran itu sudah dari 14 abad, sudah terlalu lama, sudah kuno, kata mereka. Udah gak relevan dengan zaman sekarang. Maka mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran, lebih milih mengamalkan dengan undang-undang yang mereka buat. Ini gak boleh. Kalau ada orang mengatakan undang-undang manusia lebih sempurna daripada undang-undang Allah, lebih sempurna daripada Al-Quran, maka ini dapat menyebabkan syahadatnya, Islamnya ini batal. Maka setiap kita wajib mengimani bahwa Al-Quran adalah undang-undang, aturan, pedoman hidup yang paling sempurna yang ada di muka bumi ini. Dan kita tidak boleh menganggap ada undang-undang, ada aturan manusia yang lebih sempurna daripada aturan Allah. Bukankah Allah yang menciptakan kita? Allah yang paling tahu mana yang paling terbaik bagi kehidupan kita. Dan kita harus meyakini, ibu-ibu sekalian, bahwa syariat Islam sampai hari kiamat akan tetap bisa diamalkan dan akan sesuai dengan zamannya. Mau zaman secanggih apapun, sholat tetap wajib. Nanti ada orang mengatakan, udahlah gak usah baca Quran. Zaman sekarang udah gak pantas orang baca Quran. Orang sekarang mikirnya bagaimana kita bisa terbang ke Mars, bisa pindah planet, ya, bikin ini, bikin itu. Gak usah lagi baca Quran, ini gak boleh. Atau orang mengatakan, dah sholat itu udah nggak pantas untuk dilakukan oleh seorang zaman sekarang. Orang sekarang itu harus cerdas mikirnya, udah nggak usah mikir lagi ibadah. Subhanallah, ini nggak boleh. Ya, ini yang keberapa? Keempat. Kemudian yang kelima, di antara pembatal keislaman dan pembatal syahadat seseorang, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Nah, ini penting, Bu. Yang kelima itu membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah meskipun dia mengamalkannya. Ya. Ada orang suruh sholat. Ya. Saya tuh enggak suka sama sholat. Sebenarnya saya meyakini sholat itu enggak wajib. Ini enggak boleh. Membenci apa yang menjadi syariat Allah. Allah sudah mensyariatkan sebuah syariat kemudian dia membenci. Ya, saya enggak suka bayar zakat. Ya. Pajak itu lebih baik daripada zakat misalkan. Ini enggak boleh. Ya. Dia membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Rasul membawa syariat sholat. Kemudian dia bilang saya benci sholat. Saya enggak suka dengan sholat. Ya. Nabi membawa syariat puasa, kemudian dia bilang katakan puasa itu bukan syariat yang bagus. Ya, syariat puasa di bulan Ramadan itu memberatkan kaum muslimin. Mending kita puasanya seperti orang-orang non muslim yang mungkin sehari dua hari. Ini enggak boleh. Membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul maka bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum kari'u ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Na'udzubillah. Yang demikian itu karena mereka tidak menyukai, benci apa yang diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan syariat kemudian dia benci. Enggak boleh, Bu. Fa ahbata a'malahum, maka ini dapat menggugurkan amal-amal mereka, kata Allah. Jadi apa yang Rasul bawa kita imani bahwa itulah syariat Allah yang paling terbaik. Ya, tidak boleh membenci sekecil apapun syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Ya, Allah sudah tetapkan dalam masalah waris sesuatu yang memang itu untuk keadilan, kemudian kita katakan Allah ini enggak adil. Masa anak perempuan cuma dapat mendapatkan satu bagian daripada laki-laki, sedangkan laki-laki dapat dua bagian. Ini namanya benci dengan syariat Allah. Ya. Kenapa wanita harus banyak di rumah, sedangkan laki-laki boleh keluar rumah? Padahal Allah mengatakan, ya, memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran untuk para wanita untuk banyak di rumah. Ya, waqarna fi buyutikunna
Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Kemudian kita benci. Kemudian dikatakan Allah itu enggak adil syariatnya. Ya. Kenapa wanita harus ada haid, laki-laki tidak ada haid? Itu sudah ketetapan Allah. Enggak boleh kita benci. Ya. Maka siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul, meskipun dia mengamalkannya, maka na'udzubillah bisa membatalkan syahadat dan keimanannya. Kemudian yang keenam, dan ini banyak terjadi zaman sekarang ibu-ibu, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul. Barang siapa yang memperolok-olok sesuatu yang dibawa dari agama Rasul, atau mengelok-olok pahalanya, atau mengolok-olok siksanya, maka dia telah kufur. Dan zaman sekarang ibu-ibu, kita hidup di satu zaman di mana orang suka mempermainkan agama untuk candaan. Ada orang pakai Al-Quran jadi candaan. Ada orang dijadikan sholat jadi candaan, bahkan dijadikan konten, ya, di video-video mereka. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menjadikan pahala ataupun siksa sebagai candaan. Ya, sebagaimana orang-orang dahulu ketika Nabi SAW mengabarkan kepada mereka tentang pohon zakum, ya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Lahab dan kawan-kawannya ketika Nabi SAW berbicara tentang zakum, satu buah yang akan jadi makanan penghuni api neraka nanti, ya, yang kata Nabi kalau saja satu tetesnya itu jatuh ke bumi dapat menghancurkan bumi dan dunia ini. Kemudian dijadikan bahan candaan oleh Abu Lahab dan kawan-kawan. Dia katakan, wahai ya orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya dengan perkataan Muhammad bahwasannya nanti orang-orang neraka akan diberikan buah zakum? Maka apa kata dia candaannya? Tahukah kalian buah zakum itu adalah kurma ajwa, kata dia. Dibuat candaan sama dia. Berapa banyak sekarang sholat dijadikan candaan oleh para konten kreator? Berapa banyak saat ini ibadah-ibadah dijadikan candaan? Sholatnya dimainkan supaya orang tertawa. Al-Quran dibadikan bahan candaan, ini nggak boleh. Ya, orang-orang yang berjenggot dicanda, oh itu kayak kambing. Ya, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, celananya di atas mata kaki diberikan candaan, oh itu mah kebanjiran. Dan candaan-candaan yang lain, ketika perempuan menutup dirinya dengan hijab yang panjang, dicandain, diolok-olok, ini nggak boleh. Maka Allah katakan dengan keras, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, katakan, apakah terhadap Allah dan Rasulnya serta ayat-ayatnya kamu memperolok-olok? Maka jangan kalian minta maaf, kata Nabi, kata Allah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur sesudah Allah berikan iman kepada kalian. Jadi enggak boleh agama dijadikan bahan candaan. Agama dijadikan olok-olokan. Dan ini terjadi pada zaman sekarang, dan ini dapat menghapuskan keislaman dan juga syahadat seseorang. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, jangan suka bercanda bawa-bawa agama. Jangan suka memperolok-olok agama. Jangan sekali-kali bercanda bawa-bawa Al-Quran. Jangan bercanda bawa-bawa sholat. Jangan bercanda bawa-bawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, di antara pembatal keislaman dan pembatal syahadat adalah orang yang bermuamalah dengan sihir. Ya, orang yang melakukan amalan sihir. Ya, jadi termasuk di dalamnya adalah mereka yang suka pakai mantra-mantra, jimat-jimat. Dan ini banyak di antara kaum muslimin dengan dalil, ini Ustaz saya dapat jimatnya dari kiai Ustaz. Kiai saya juga pakai sorban Ustaz. Ya, saya dapat mantra-mantra ini dari Ustaz saya Ustaz. Padahal mantra-mantranya mantra-mantra yang memang di situ ada ta'awun, kerjasama antara dirinya dengan syaitan. Ya, supaya anaknya pintar, dikasih mantra-mantra, dicelupkan mantra-mantranya ke air minum, disuruh minum. Ya, di rumahnya supaya terhindar dari mara bahaya, digantung-gantung jimat-jimat, tulisan-tulisan yang itu bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah,
ataupun bukan bersumber dari bahasa Arab yang ma'ruf, tapi digunakan tanda-tanda, rajah-rajah, mantra-mantra dengan tujuan supaya rumah saya tidak diganggu. Ya, ada orang yang sengaja bikin jimat, di jimatnya ditaruh, dicor semen di rumahnya, di pondasi rumahnya. Tujuannya apa? Supaya rumahnya terlindungi. Ada orang sengaja supaya badannya kebal, pakai jimat, pakai mantra-mantra. Ma'asyiral muslimin, kalau sekiranya jimat dan mantra-mantra itu dibolehkan, maka dahulu kaum muslimin akan selalu menang pada perang dan tidak akan ada yang pernah syahid. Kenapa? Badannya kebal semua. Sekelas Nabi SAW giginya patah, bibirnya robek ketika perang Uhud. Nggak ada cerita Nabi kemudian badannya kebal ketika ada pedang yang akan menebas badan Nabi, kemudian tiba-tiba badan Nabi jadi kebal. Nggak ada. Ya, ada orang sengaja makan paku, makan beling, dianggap sebagai orang yang kebal dengan membaca jimat-jimat, mantra-mantra. Ya, ini nggak boleh. Nggak ada satupun sahabat Nabi yang kebal badannya. Bayangkan sekelas Mus'ab ibn Umair, badannya terpotong-potong, tangannya dipotong oleh orang Quraisy, sebelah kanannya, sebelah kirinya juga dipotong. Bahkan sebagian para sahabat ketika perang Uhud dimutilasi oleh orang-orang musyrikin. Dan tidak ada cerita mereka bisa kebal. Padahal mereka orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa, ya, pada zaman Nabi SAW. Lalu ada orang zaman sekarang mengatakan saya bisa kebal terhadap benda tertentu, ya, atau dia bisa mengirim sihir, memudaratkan, maka nggak boleh. Ya, maka tidak boleh seorang datang kepada penyihir, datang kepada dukun, datang kepada paranormal. Yang kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Siapa yang mendatangi paranormal, para dukun, orang-orang penyihir, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh tidak kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, di antara pembatal keislaman dan pembatal syahadat adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mereka yang mendukung orang-orang kafir dan membantu mereka untuk melawan kaum muslimin. Jadi ketika ada orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, dia ikut-ikutan. Dia ikut mendukung. Bahkan dia mendukung untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang seperti ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai wali, sebagai pemimpin, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian yang kesembilan, di antara pembatal keislaman seseorang adalah man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ul khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Yang kesembilan adalah mereka yang punya keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan kelonggaran untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ya. Ada sebagian orang mengatakan enggak apa-apa, keluar Islam aja. Islam nih kalau jadi orang Islam bebannya capek, harus sholat, harus puasa, harus zakat, nggak apa-apa. Orang model kamu boleh keluar dari Islam, ini nggak boleh. Atau dia mengatakan nggak apa-apa, ya sholat udah nggak wajib bagi kamu, nggak apa-apa, puasa udah nggak wajib bagi kamu. Subhanallah. Makanya kita lihat ada orang-orang yang meyakini kalau sudah pada derajat tertentu nggak apa-apa, nggak sholat, nggak puasa. Padahal pernah kita dengar satu cerita, Abu Bakar, orang yang kata Nabi, kalau ada Nabi setelahku, maka Abu Bakarlah orang yang pantas jadi Nabi setelahku. Pernah enggak kita dapatkan Abu Bakar enggak sholat dalam satu riwayat? Pernah enggak kita dengar Abu Bakar enggak puasa dalam sebuah riwayat? Kan enggak pernah. Lalu ada orang zaman sekarang menganggap, oh saya ini wali Allah. Beda makomnya, saya makomnya sudah tinggi. Kalau kalian masih harus puasa, saya udah enggak perlu puasa. Orang masih harus sholat, saya enggak perlu sholat. Ini enggak boleh. Ya, apalagi mengatakan kamu boleh keluar dari Islam, kalau boleh tidak melakukan sholat, kamu boleh tidak melakukan puasa dan bayar zakat, maka yang seperti ini juga
tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima. Karena tidak ada agama yang diterima kecuali hanya agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, di antara pembatal keislaman adalah al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Orang-orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkan. Ya, ada orang-orang yang sudah tahu salat itu wajib, enggak mau melakukan. Ada orang-orang yang sudah tahu puasa itu wajib, tapi enggak mau melakukan dengan keyakinan bahwa salat itu tidak wajib bagi saya, puasa itu tidak wajib bagi saya. Ini juga dapat menghilangkan dan membatalkan serta menghapuskan syahadat dan keislaman seseorang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Siapakah yang lebih zalim, kata Allah, dari orang-orang yang sudah diingatkan tentang ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling darinya. Sudah datang petunjuk, salat itu wajib, gak mau salat. Sudah dibilang puasa itu wajib, gak mau puasa. Sudah dibilang zakat itu wajib, gak mau zakat. Sudah dibilang haji itu wajib, maka dia tidak mau berangkat haji padahal mampu. Maka yang seperti ini berarti berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, gak mau belajar dan gak mau mengamalkannya. Kata Allah, "Inna minal mujrimina muntakimun." Dan sesungguhnya kami akan kelak membalas orang-orang yang melakukan dosa. Maka ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, itulah 10 pembatal keislaman, pembatal syahadat yang harus kita jauhi. Jangan sampai na'udzubillah kita termasuk orang yang merugi. Kita sudah sholat 5 waktu, kita sudah puasa berpuluh-puluh tahun di bulan Ramadan, sudah banyak melakukan amal ketaatan, hanya karena 1-2 amal pembatal syahadat kita dikategorikan sebagai orang yang merugi, yang na'udzubillah Allah kekalkan di dalam api neraka. Maka tidak ada kerugian yang lebih merugikan seorang hamba kecuali hidup selama-lamanya disiksa dan diadab di dalam api neraka. Maka mudah-mudahan 10 pembatal syahadat yang sudah kita pelajari dapat kita fahami, dapat kita amalkan, dan yang terpenting harus kita jauhi. Jangan sampai kita melakukan pembatal-pembatal keislaman yang na'udzubillah mengantarkan kita kepada kesengsaraan hidup di akhirat kelak. Na'udzubillah thumma na'udzubillah, nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Wallahu ta'ala alam. Itu yang kiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan menutup kehidupan akhir hayat kita dengan kalimatut tauhid, dan kita menghadap Allah dengan membawa iman dan juga amal saleh. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan yang ingin tanyakan? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Ustaz, tadi yang nomor 1 pembatal syahadat itu melakukan kesyirikan. Nah, tadi Ustadz bacakan doa memohon perlindungan dari berbuat syirik. Boleh diulang nggak Ustadz? Baik. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau ibu-ibu yang bawa handphone bisa ditulis di Google doa meminta perlindungan dari kesyirikan. Insyaallah nanti muncul, atau admin mungkin bisa
tampilkan di depan. Antum cari di Google, ada tulis doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa penting yang harus dihafal oleh diri kita dan anak keturunan kita. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan, sekelas Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Apalagi kita yang tidak ada jaminan. Maka perbanyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada sudah hafal? Artinya an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulang lagi ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, ada lagi? Dari Zoom ada? Dikit-dikit hafalinnya. Baca aja, kalau ndak hafal dibaca. Nanti bisa lewat kertas, bisa lewat tulisan. Baca aja, nggak usah dihafal. Ya, baca. Kalau misalkan sulit baca yang berbahasa Arabnya, nanti bisa tulis pakai Latin, tulisan Indonesia. Ya, atau nanti dibuatkanlah. Mungkin nanti pertemuan berikutnya admin tolong ditampilkan di awal. Ya, di apa namanya? Di proyektor dituliskan di situ doa memohon perlindungan dari kesyirikan. Ya, dibaca pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau memang nggak bisa semuanya, baca dikit-dikit. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yujad soal min Zoom? Maaf. Baik ibu-ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.